barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat diguyuri hujan yang mudah-mudahan membawa rahmat dan barakah, kita masih tetap hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah, Jami' al-Imam At-Tirmizi rahmatullahi ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga Allah lipat gandakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan kita juga berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini membuat kita bertemu pula nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita doakan untuk Nabi besar junjungan alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat, termasuk hendaknya kita di antaranya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah pembahasan atau di awal bab at-tahzir minal bid'ah, yaitu dilarangnya melakukan al-bid'ah wa muhdatsatil umur, ataupun nahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab dilarangnya perbuatan-perbuatan bid'ah dan hal-hal perkara-perkara yang baru dalam beragama. Pada dua pertemuan sudah kita sebutkan atau disebutkan oleh atau kita nukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana mafasid, kerusakan yang dibawa oleh bid'ah terhadap agama ini, dan sangat berbahaya, sangat berbahaya. Oleh sebab itu maka banyak kita dapatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan sebelumnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan dan menegah kita daripada mendekati, melakukan dan menciptakan bid'ah dalam beragama. Di antaranya adalah hadis yang masyhur an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada atau mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Di mana? Fi amrina, itu urusan, dalam urusan kami. Apa urusan kami itu? Dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah menjelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, seperti itulah kami telah wahyukan kepadamu, yaitu ruhan min amrina, yaitu wahyu yang berisi urusan kami. Berarti apa urusan Allah? Menurunkan Al-Quran, menurunkan hadis? Iya, apa urusannya? Hah? Urusan agama. Kalau urusan dunia pakai wahyu juga? Hah? Urusan dunia, alhamdulillah, Allah buat atau ciptakan dalam setiap makhluk hidup ini kemampuan untuk mencari rezeki duniawi. Sah? Sampai semut pun ada cari rezeki. Sudah Allah berikan insting manusia dengan akalnya. Tapi kalau agama, oh, tidak bisa dengan akal. Agama tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan insting. Makanya Allah sendiri yang menurunkan. Oleh sebab itu agama ini, agama ini disebut dengan agama samawi. Apa makna samawi? Nisbat kepada sama. Apa makna sama? Sama langit. Jadi agama kita agama langit. Kenapa disebut agama langit? Karena yang memilikinya di langit. Kan joleh alur gitu aja, makanya tiba lah ndak joleh sudah itu. Di apa? Di ilmu kalam. Al-Quran joleh alurnya. Nama saja agama samawi. Samawi berarti nisbat ke sama. Sama itu di mana? Di hati. Apa dia sabit samawi? Karena yang menciptakannya, menurunkannya dari atas. Kalau di hati turun dia berartinya kalau ini manun. Berarti yang manun di mana besok? Dia di hati. Oleh sebab itu sesuai semuanya alur ceritanya, kronologisnya agama ini dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan logika-logika yang sehat. Logika-logika yang sehat. Baik. Berarti amrina di sini adalah urusan agama. Nah, hadza sebagai penguatnya ma laisa minhu, yang diada-adakan itu tak pernah masuk bagian daripadanya. Ma sesuatu, laisa tidak, minhu dari urusan agama tadi. Bahwa raddun, kalau diada-adakan yang sebenarnya tidak ada pada asalnya, berarti ditolak. Raddun ay mardudun alaihi, artinya dikembalikan kepadanya. Kalau ditolak artinya ya sia-sia. Makanya Allah ingatkan kita dari jauh-jauh lagi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
Katakan, hai Muhammad, mau tak kalian kami beritakan? Kami beritahukan orang yang paling merugi amalannya. Beramal tapi paling merugi. Apa siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang tersesat sa'yuhum, pekerjaan mereka. Kapan? Fil hayatid dunya, semasa hidup di dunia. Mereka tahu sesat? Tahu mereka sesat? Tidak. Allah katakan, wahum yahsabun, padahal mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira sedang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kami tidak sesat, tidak boleh disesatkan, iya memang. Allah katakan tak ada orang sesat yang menyadari dia sesat. Kapan baru tahu kita sesat? Hah? Bang, dahulu tentu dah awak sesat. Hah? Dia ndak lu atau nek kenek yang ken yang ndak lu. Lalu di kebun wang gajah, tahu wang gajahnya? Nama wang gajah kebun kami itu. Alhamdulillah wakaf suku kami asal tapi jadi kebun umum kan. Kalau lewat kebun batunjuk, ini kalau sawit itu kebun datuk dan kita tunjuk dia wajib bagi gigi sampai lakam. Tapi itu apa itu? Hah? Tak basuh gaji tu. Tak kualat. Tak kualat. Tu tak selesai dah. Ini tak selesai dah. Hah? Tentu dah bang dulu. Saya tak tahu dulu. Kapan baru tahu? Setelah berilmu. Memang. Dulu ketika kita mengatakan bahwasanya Allah tak mungkin di atas. Kalau di atas berarti bertempat. Kalau mengaku Allah bertempat berarti bermujassimah, musyabbihah. Langgu-langgu lo ada lu nyocen itu sampai tentu dia dan mosong dan sasek dah lo. Ndak. Bila tentu setelah waktu pelajari telah Al-Quran dan hadis. Bahasa dia lebih 2000 dalil. Lebih 2000 dalil Al-Quran dan hadis. Membantah semua itu. Tu tahu tak melawan Quran hadis awak? Hah? Mana masuk bagat lay jobo. Nah, masuk bagat lay jobo. La pingsannya tu siuman dia melawan yang lainnya. Aduh jurnya. Lahjah li Al-Quran hadis. Tapi subuhat mujassimah tadi, subuhat musyabbihah tadi, subuhat Allah mawjudun bila makan lebih dominan. Sehingga awak masih masuk itu yang benar. Dah tentu masuk itu sosial. Iku non cerita itu jadi non daknya tuan-tuan mau kasih iku dia salah paham no. Dan cerita dia punya. Dan cerita tentang Dayan dulu sasek ndak abe dan masuk dan sasek. Bila tentu setelah Allah berikan ilmu dan diberikan keberanian untuk mengikuti ilmu itu. Ini banyak adanya babo diskusi adu bantahan lah. Ndak tu jolenya lay tu cayongnya tu tirunya. Nyalah jole ndak ada bantah lah. Bekom mujassimah Ustaz, wahnya kami tidak pernah mengatakan Allah berjisim. Itu kalian aja menafsirkannya. Kami hanya mengatakan seperti Allah dan Rasul katakan la natajawaz, kami tidak melewati itu. Oh konsekuensinya itu tidak. Kami sudah katakan tidak semua sesuatu ya di atas sesuatu mesti berjisim. Kalau tunjukinnya gini, buka HP yang jalan, B nomor, catat nomor. Baik, buka. Kalau kan bunyi do, mulai kami baca itu. Cito dendo sampai ke orang pakai apa?
Den monton kau kian? Hah? Pakai apa? Hah? Kan banyak bohong itu monton itu pakai gelombang elektron apa? Sah? Nawo bang tu. Ndak nawo bang tu. Sawi ndak nawo kian do tondo kian mosong ninyo. Mosong ninyo sinyal kuat benda kan? Lai? Sinyal kuat. Sinyal lemah. Sinyal ada. Sinyal tidak ada. Sah? Sinyal hilang timbul. Kan sifat saudara. Nah, apakah sifat hilang timbul? Kuat, lemah, hilang, nawa. Itu kan sifat. Memaknai dia mesti berjisim. Ada batang tubuh gelombang tu. Enggak. Tu siapa nyabi asal bersifat mesti ada batang tubuh. Jalannya. Tu tanya kayaknya. Ya, ada otaknya ndak. Lewakal, taib. Mana nancak akal haji pada akal lain. Jadi buat tidak le sabitlah akal haji lebih ancak ya. Kan ya? Nah, akalnya. Akal punya sifat. Ada sifatnya. Apa sifat akal tu? Apa sifat akal tu? Kan sabit doang mak codi oleh kan ya. Tu sudah itu mak lolo oleh. Kan ada codi, ada lolo, ada tentong, ada kan ya. Tayyib. Kan bersifat itu. Kan tonton bilang kalau dia bersifat mesti punya jisim. Sah? Mengikrarkan sifat sesuatu mesti punya jisim. Tayyib. Dan tanya gini, ada jisimnya akal tu? Nah, jisimnya, tahu tu jisimnya batang tubuh. Badan kok nama jisim tu kan? Kau buat jisim nama. Ada jisimnya akal tu. Kan ada kan? Tapi ada sifatnya akal lagi tinggi, akal dan rendah. Acara lagi cerdas, akal dan tentong. Tu ada jisim? Enggak. Makanya ketika dikatakan kalau Allah di atas mesti berjisim, ikut cito to aju Aristoteles no alu jodoh lewe, tak laku kini dulu. Ya, pakai cara berpikir itu dia jauh mono terbelakang. Aju Aris lah wafat 24 tahun sebelum Masehi lah. Ya, jauh sebelum Nabi SAW. Maka Aju Aris tu tidak tahu tu dia 10 tahun itu kan ikut. Jadi tuan-tuan, tambah lagi contoh bang, ilmu. Ada ilmunya. Nanti tidak tambah darun ni jimah. Banyak ilmu kan? Mana simpan? Tidak bertampik. Kalau tidak bertampik sama, dah tak lagi. Jadi sampai ilmu ada tambah. Ilmu ada tempat tak? Di mana? Di mana tambah? Ini di akal atau di otak, tapi tak ada tambah, tak menempati rezeki. Jadi kalau antum sebut kalau Allah di atas aras mesti menempati aras, jua masih teori tak jua harus nalabasi dulu. Nah, tidak semua sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu. Akal, ilmu ada batang babak uang kan ya? Itu mana simpan? Ilmu batamba bakuang kadang lupure hilang. Sah? Ketika ditanya di mana ilmu? Kalau Imam Ghazali sabui al ilmu ma fis sudur, la ma bis sutur. Ilmu itu ada yang simpan di dada, bukan yang di baris-baris yang ditulis ini. Artinya yang dihafal taib ada tompek di dada dong. Nah, apa dia kalau sawi Allah Ta'ala di atas aras mesti menempati aras. Sekali lagi pakai teori acu Aristoteles lang labasi no. Jadi pakai je kini teori itu lah. Akhirnya menyebabkan Al-Quran dan hadis
akhirnya tertinggal jauh oleh kita, di belakangnya. Jelas kaum muslimin? Jadi tahu kita tersesat, tahu kita salah setelah berilmu. Makanya kaum muslimin, hadis ini kalau Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, hadza aslun azim. Ini adalah dasar besar, utama, wa qa'idatun muhimmah, dan kaidah penting, fi raddi jami'il muhdatsat, untuk menolak semua perkara-perkara yang baru diada-adakan. Joleh Imam Nawawi menyanyi. Tapi dia sambut dia tuan-tuan. Masa Imam Nawawi mengadakan ada bid'ah hasanah. Kawasan dia salah paham san. Dia salah paham. Berapa banyak hal-hal yang dianggap sebagai bid'ah hasanah oleh pentahasannya, tapi oleh Imam Nawawi tepat itu termasuk bid'ah mungkarah. Jadi kadang-kadang kita basi gawe ke Buya, karena usah gawe ke Buya Ahmad bin Hanbal kan, kemas gawe ke itu tuang lu, beliau menghadiahkan pahala baca Quran. Coba tengok deh tonton, lain Imam Ahmad du kenduri arwah. Ini warnanya. Lepon dapat dua-dua potong kami. Lepon dapat dua-duanya. Tidak maksudnya dapat dua-dua undang makan. Lima nanya. Iko dua-dua dan pakai apa dong? Iya. Sudah itu dihadiahkan pahalanya. Saya tahu apa tidak ada nyoba dua-dua. Justru beliau yang mengatakan berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal 3 hari, termasuk niyahah yang dilarang, niyahah jahiliyah yang dilarang. Baik, itu jadi perkataan beliau bahwasanya menghadiahkan pahala baca Quran dan sebagainya untuk orang yang sudah meninggal boleh untuk dua-dua, itu namanya salah pasang, salah buat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau maksudnya adalah andainya seseorang membaca Al-Quran tanpa membuat acara-acara tertentu, lalu konang menghadiahkan pahalanya kepada seorang yang sudah meninggal, orang tuanya, saudaranya, siapapun atau gurunya, itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad yang sampai itu. Bukan dengan mama soang datang, kalau tidak datang sudah lo dan datang kau makan dah, ya, kemudian mesti beri makanan. Kalau tidak sabu ada uang, ya, kalau tidak lama menu sabu ada uang ni. Nya sanggup sana cik pada mobil tolaknya, cuman dek takut sabu ada uang, terpaksa je botang-botang membeli buat goreng kacau. Allah musta'an. Akhirnya apa deh botol hutang dia. Kalau tidak sok sabu ada uang. Sabu ada uang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini aslun min usulil Islam, tentang ditolaknya semua hal-hal yang diada-adakan. Baik. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, masuk waktu saya. Alhamdulillah. Itu jangan tiga kuang pun. Usak roh. Lah salah wah. Tak tentu tadi masuk usak lah. Sama cerita tadi. Kan tak tentu masuk usak. Kecuali lepas sabuin. Allah musta'an. Ya, jadi itu cuma dulu. Tak ambil masuk. Awak salah aja. Tak ambil masuk awak salah. Salah jalan. Kecuali diberitahu, setelah diberitahukan oleh ilmu Al-Quran, hadis Nabi, pemahaman as-salafu as-salih. Betul. Sarawak sama juga. Kan Syekh? Tak ambil dulu dah. Setelah diingatkan. Alah diingat doang kan, buang gilap doang dah. Buat jangan batu aja ya. Kan ya? Tapi setelah Allah berikan bahwa ternyata yang dikatakan orang itu yang benar, akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya yang selama ini kita keliru,
dan alhamdulillah kita diberikan waktu untuk memperbaiki. Baik, kita lanjutkan setelah azan. Allah Allah. Allah Allah. Masyaallah. La hawla wala quwwata. La hawla. La hawla wala quwwata. La hawla. Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Taib kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis ini seperti yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah adalah kalau Allah adalah apa namanya nisful ilmi, setengah ilmu. Karena amalan-amalan itu terbagi dua. Ada amal batinah, itu amalan yang bersifat batin. Ada amal zahirah, amal yang sifatnya zahir. Amal al-batinah, amalan-amalan yang sifatnya batin itu timbangannya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Berarti yang berkaitan dengan hal-hal yang batin dari kita, yaitu niat kita, dan setiap amal zahir mesti ada amal batinnya. Salat kita zahir, dan pasti ada bagian batinnya, yaitu niat tadi, khusyuk atau tidaknya kita, mengimani atau tidak. Maka hadis Umar merupakan tanda diterima atau tidaknya amalan kita secara batin, yaitu niat kita menandakan amal diterima atau tidak secara batin. Yang kedua adalah amal al-zahirah, amal yang zahir. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya, hadis ini sebagai timbangannya. Hadis ini sebagai timbangannya. Kita lihat amalan kita ini kan nampak. Mana yang diterima, mana yang ditolak. Yang diterima yang mana? Yang tidak diada-adakan. Yang ditolak, yang diada-adakan. Oleh sebab itu, otomatis kita mesti berilmu. Mesti berilmu. Makanya ini hadis setengah ilmu. Artinya, siapa yang menerapkan hadis ini, dia harus belajar tentang amalan-amalan zahir. Apa amalan zahir? Yang utama sekali adalah puasa, salat, zakat, puasa, haji. Lalu dijadikan timbangannya adalah hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi mengatakan siapa yang mengada-ngada ditolak. Berarti harus tahu kita bagaimana sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah-ibadah zahir tadi. Bahkan termasuk dalam bab muamalat. Bab muamalat. Termasuk juga dalam bab adab dan akhlak. Gimana cara mengetahuinya? Maka para ulama sudah menjelaskan bahwa hadis itu, bahwa sunnah itu terbagi tiga. Sunnah itu terbagi tiga. Untuk membuktikan ini hal barukah atau ini hal yang sudah ada di zaman Nabi SAW. Karena Imam Malik mengatakan malam yakun dinan di zaman Nabi SAW, la yakun dinan bi zamanina. Yang tidak masuk bagian dari agama di zaman Nabi, tidak boleh dihitung bagian dari agama di zaman kita. Di zaman kita. Maka kita ukur. Apa contohnya di antara amalan kita yang nak kita ukur sekarang? Amalan salat misalnya, niat misalnya, niat itu amalan salat enggak? Niat amalan salat enggak?
Ya kan tadi semua amal masuk niat di dalamnya. Sekarang niat bagaimana memasang niat. Kan orang gara-gara niat kadang niat, gara-gara masang niat 10 kali takbiratul ihram tak masuk kan ya? Kan gara-gara niat tadi. Kan ang kisah dia buat 10 orang masuk Islam, orang suku asli di Subang Malaysia. Dia jauh dek tuan guru lah. Apa yang guru buat, ustaz buat, kalian kena buat. Nah, belajar solat lah. Nah, sebelum solat lah banyaklah baca roh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lain kat muawwizat sebelum solat kan. Kalau asal masuk je setan asal. Masuk je setan. Nya ndak di waktu itu zikir itu pakai waktu itu. Itu ndak masuk lah tuan. Jadi kalau seandainya nya suruh jago deh, bajago jam 12 sampai sampai subuh. Hanya lalu kat itu. Jagonya tu sanjo. Itu banyak kecurian ni kan jadi itu dia. Zikir itu tidak digunakan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat, hasilnya tidak tepat. Itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Jadi Allahu Akbar. Tak cuma suara. Allahu Ak. Tak sakit lo situ. Allahu Akbar. Hilang lo situ. 10 kali. Tidak jadi masuk. Dia payah masang niat tadi. Akhirnya salah seorang yang mau masuk Islam boleh dan cubanya. Saya nak cuba ke guru, masihlah. Ini mulai apa bacanya? Allahu Akbar, niatkan dalam hati solat ini, niat dalam hati. Nah, baca usolli sebelum tu kan. Akhirnya sawilnya Allahu Akbar. Sudah melengong belakang. Saya sekali aja jadi. Ustaz 10 kali tak jadi, saya sekali boleh jadinya. Jadi memang seperti kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beragama dia nan sanca-anca condok agama uang non awam. Nenek-nenek di kampung. Aku maksudnya gini di kampung tu ndak banyak citora. Apa nyanyi? Apa rukun pertama yang niatnya? Di mana niat lah mati? Lah sudah dia. Apa niat? Salat zuhur lillahi ta'ala, selesai. Kemudian tanya tentang keyakinan, di mana Allah Ta'ala-nya? Tanya ke Allah Ta'ala dulu di mananya? Di hati. Selesai. Tidak ada cerita kalau begini, kalau mesti begitu, kalau begini mesti begitu. Payah jadi dah. Dulu tidak banyak berjilid-jilid kitab dah ngerati sahabat tu. Sudah itu kita tulis di ulama kitab berjilid-jilid berbantah-bantah dalam tu tambah tidak ngerati awak ada. Terus sudah itu gara-gara itu pada apa? Dia seorang ustaz. Mana nanjak belajar melalui hadis atau melalui fikih? Nyanyi melalui fikih. Mana tu hadis melalui fikih kan? Hanya begitu jinya. Begitu. Allah kalau lebih itu dah awak dulu. Kalau lebih itu dah awak dulu. Mana dah lu hadis melalui fikih? Kan dah lu hadis lah. Ya. Sosek dalam suka hadis hanya Nabi tak sosek kalau pegang hadis saja nyanyi sosek. Siapa nak percaya? Nampak je. Langsung ke Quran hadis sosek ada nyanyi. Tu nya Nabi pegang Quran hadis tak sosek. Nya tuan-tuan sosek. Antum percaya kat Nabi dah. Nya tuan-tuan nya Nabi setiap bid'ah soseknya tuan-tuan. Enggak. Lainnya Nabi, lainnya tuan-tuan. Itu mana kan ikut? Kan dia buatnya. Cayu ke uang dah pada kat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ndaknya banyak nak jadi tulisnya. Dahulu memang di zaman Nabi banyak nak mengingkari Nabi pada non dijauhkan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dalam memasang niat tadi. Dilihat hadis-hadis terbagi 3. Fi'li, perbuatan. Buat tonyong ke para ulama yang merupakan hadis kesodo. Ada enggak riwayat Nabi
membaca usalli sebelum takbiratul ihram. Wa sunat nawa manawa Allah baca dah sawin tak. Nah, indak nawa. Baik. Lalu kita cari lagi hadis qauli. Hadis qauli yaitu perkataan beliau. Kalau kalian nak salat, mereka jangan lupa baca usalli. Misal, biarlah tak jo nawa dah. Tak jo nawa. Nabi katakan bila kalian salat baca usalli. Baik. Buat tengoklah sahabat salat. Ternyata tak jo nawa perbuatan sahabat yang diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di hadis qauli tak ada, hadis fi'li enggak ada, hadis takriri enggak ada. Berarti tak ada nawa usalli tu dah. Sah? Tak nawa usalli kecuali di dalam hati. Jalan tanya. Berarti kalau ada usalli itu masuk yang diada-adakan. Itu selesai. Yang lebih masalah lagi ketika usalli itu menimbulkan bantahan. Kalau bantah udah tinggal lagi. Nya memang tak nawa asal lu mana. Nya memang kalau buat bantah itu kan yang diada-adakan dulu. Tak nawa sudah itu diodong, sudah itu bantah orang dia. Buktinya apa? Ketika di zaman sahabat sepakat tidak mengadakan itu, ada bantahnya. Gara-gara usalli ada bantah. Kan tak ada orang, memang tak nawa orang. Jangan nawa tu bantah ya. Yang lain sebut, makanya jangan diadakan. Itu mana datang? Allahu a'lam. Ada kesalahan memahami dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau membahas masalah al-ihlal bil haji wal umrah, yaitu memulai haji dan umrah. Nabi SAW melafazkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji atau aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya lafaz ihlal labbaik Allahumma umratan itu kalau disirkan sah. Tetapi memulai salat mesti dilafazkan. Memulai salat mesti dilafazkan. Taib, yang mesti dilafazkan memulai salat itu apa? Tuan-tuan masuk salat apa yang pertama baca? Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Labbaik Allahumma hajjan namanya kalau salat Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Kalau labbaik Allahumma hajjan namanya memulai ihram. Jika takbiratul ihram memulai salat, jika memulai ihram memulai ibadah haji dan atau umrah. Itu niatkah atau bukan? Tuan-tuan, labbaik Allahumma umratan niatkah atau bukan? Lah besok penampi. Saya tanya ada tuan-tuan orang yang nyabuin niat haji dan umrah. Apa tu lindah? Di mana dibaca? Niat umrah labbaik Allahumma umrah itunya. Nah, memulai umrah dengan labbaik Allahumma
umratan. Mereka yang mengajarkan melapaskan niat umrah, nawaitu al-umrata adaan lillahi ta'ala, itu niatnya lapasan dia. Kalau kan umrah macam dompet lah, lupa dah baca petunjuk. Coba petunjuk umrah yang ditulis oleh mereka yang mengatakan melapaskan niat. Jadi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, memulai ihram dengan labbaik Allahumma umrah, dilafazkan boleh, sah tak dilafazkan sah. Tetapi kalau memulai salat, kalau tidak dilafazkan tidak sah. Apa yang dilafazkan? Takbiratul ihram. Boleh enggak takbiratul ihram tidak dilafazkan? Dalam hati je? Boleh ya? Sah salat enggak? Enggak. Tapi kalau umrah sah. Berarti labbaik Allahumma umratan wajib. Apa dulu? Labbaik Allahumma umratan itu bukan niat, tapi lafaz memulai ihram, baik haji maupun umrah. Jangan niat tetap di hati. Nah, yang pertama salah memahami ini dari Imam Asy-Syafi'i adalah pengikut mazhab Syafi'i juga, Abu Abdullah Az-Zubairi. Kemudian diikuti oleh imam-imam mazhab Syafi'i yang sepaham dengannya setelahnya. Makanya seperti kata Imam An-Nadhr Ibn Shumail, zallatul alim zallatul alam, tergelincirnya seorang ulama tergelincir dunia. Keliru dia satu kali, diikuti oleh yang lain. Jadi lafaz niat bukan itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan di saat haji atau umrah boleh tidak dilafazkan. Tetapi kalau hak salat mesti dilafazkan. Maksudnya apa? Takbiratul ihram, yaitu memulai salat. Memulai umrah atau haji yaitu talbiyah tadi. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Boleh? Jadi itu bukan niat. Memulai disangkut mereka sebagai melapaskan niat. Ala kulli hal, masalah melapaskan niat kita hanya dari sisi tidak ada dalam hadis fi'li, tidak ada dalam hadis qauli, tidak ada dalam hadis takriri. Nah, kemudian lalu dilapaskan orang karena salah memahami kata Imam Syafi'i tadi, terjadi lagi khilaf. Ini termasuk bid'ah atau tidak, terjadi khilaf. Ala kulli hal, ya, ada yang namanya sesuatu yang tidak ada di jalur utama, kebijakan ulama pasti tidak sama. Di jalur utama semua sepakat niat dalam hati sah. Niat dalam hati sah. Yang kedua, mereka khilaf, dilapaskan boleh atau tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kemudian kalau menjaharkan lafaz niat boleh apa tidak? Tentu besok melafazkan dengan menjaharkannya. Tuan-tuan duduk tahiyatul akhir atau tasyahud, membaca at-tahiyatul mubarakatut thayyibatu lillah, niat sange atau dalam hati atau bergerakkan lisan dan bibir. Ngawan uang itu nomornya dilapaskan nomor. Tapi jen terganggu lo kawan kiri kanan deh leh. Itu nomor bajaharkan lo. Jale bezo berdijaharkan dengan dilafazkan berbezo enggak? Berbezo. Maka lafaz niat khilaf ulama. Tapi menjaharkan niat tidak ada khilaf, dilarang.
Jadi kalau ada usalli di pedongon dia ni mega berarti nya tak tahu tu fikir tidak atau salah paham. Jadi ya. Jadi kalau ada ingat tu Buya ya, tidak boleh dijaharkan dah ya, dilapaskan boleh, dijaharkan tak boleh. Itu Abu tahu dalam mazhab Syafi'i sendiri, seperti kata Imam Nawawi, tidak ada khilaf untuk menjaharkan tidak boleh, tapi melapaskan terjadi khilaf antara membolehkan dengan antara yang tidak. Dasar membolehkan salah memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Berarti salah juga sebenarnya. Tentang kau jangan nyolong uang dia pula. Hah? Nya dilapaskan cito, dilapaskan terbagi dua, ada jahar, ada sir. Tuh. Canda baca bismillah. Jangan canda baca bismillah sir. Baca bismillahnya cuman tak dongong. Itu namanya sirru. Kalau dangu deh, macam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya sir. Kalau jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jahar namanya. Tapi kalau sir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tetap dilafazkan. Jadi zikir-zikir dalam sholat pada umumnya kan dibaca, dilapaskan, disirkan, tapi dilapaskan. Kalau tidak dilapaskan, tidak sampai banyak bacanya nomor. Sama juga dengan zikir selesai sholat. Ada yang mensirkan, ada yang menjaharkan. Kemudian yang menjaharkan bawa menjadi memimpinlah. Nah, itu masalahnya. Imam Syafi'i mengatakan menjaharkan tidak apa-apa. Karena sabit dalam hadis Ibnu Abbas, tapi memimpin akhirnya jadi masalah. Jadi syarat jadi imam lah. Kalau tidak bisa zikir kare, tidak bisa mimpin doa, tidak bisa jadi imam paripurna. Allah musta'an. Jadi jauh dari apa yang dikatakan oleh imam itu sendiri. Imam Syafi'i mengatakan boleh dijaharkan supaya didengar yang lain untuk belajar. Dan telah belajar dan telah hafal, nanti dia tinggalkan lagi. Ndak, kan ndak semakin tua semakin ndak ampun ingin zikir mau sambung. Wah kalau ndak minta siapa pulang tahunnya, mau coba lah umat dia, coba mau coba lah dia. Padahal, Nabi alaihissalam mengajarkan yang bukan seperti itu. Baiklah, jadi dilacak di perkataan yang tidak ada, dilacak di perbuatannya ada, dilacak di persetujuan tidak ada, berarti termasuk yang mengada-ngada. Yang mengada-ngada, maka akibatnya ditolak. Dan sudah disebutkan di awal bab kemarin bahwa ketika kita mengada sesuatu yang tidak ada dalam sunnah Nabi, seolah-olah kita menuduh Nabi tidak menyampaikan, atau menuduh Nabi tidak tahu, kita lebih tahu, atau menganggap syariat belum sempurna padahal sudah sempurna. Ya kalau laju sudah lancar, tunggu ancak juga lah. Kita tengok motor kalau modifikasi tambah ancak tambah buak, tambah buak. Honda nolo lecen eko juga, aku lecen eko lah. Tak panik dia loh. Salam wadib, ada wadib majaknya, mana wadib habis? Tak ada lah. Yang wadib tu mesti mosak. Aji mosak, mungkin tak dari sisi pandangan dia mosak dari sisi, dia kan ada istilah kalau di kita obang aerodinamisnya usah ada. Kalau ikut nanti apa namanya kestabilan apa banyak usahanya. Yang namanya modifikasi pasti mosak. Pasti mosak piti juga. Mosak kalau asalnya banyak lebih tapi itu sesuatu yang tak berguna. Sesuatu yang tidak berguna. Minimal kocok spion bailang. Kan ya? Sudah itu tak nampak orang belakang lah. Sudah itu belok kanan, belok kiri. Awak nak belok kanan, sign kiri. Belok kiri, sign kanan. Kan kalau macam itu
Orang khususnya ibu-ibu. Maksudnya ibu-ibu aja kalau nak melampau nama ya memang jen sampai melampau kecuali dititit dulu. Iya dititit dulu. Nah, kalau nak dititit tak salah nak berkurung. Nyolah sen kanan nyonya. Kau sana dah kaki. Awak lah nyaman motong tangki dia kan. Sebelok lah. Tambo jadi. Ah jadi hati. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini mengharuskan kita berilmu secara zahir atau amalan-amalan yang ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, karena terancam ditolak. Yang masalahnya nanti di akhirat. Di dunia salah jalan karena tidak tahu. Dia kalau salah jalan pasti tahu dia tidak tentu. Kalau salah jalan pasti dia tidak tentu. Makanya kita harus belajar terus. Dan khususnya yang berkaitan dengan arkanul Islam, arkanul iman, rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Jangan sampai di rukunku bermasalah. Di rukunnya tidak rukun. Di rukun tidak rukun kita, berselisih panjang. Makanya untuk obatnya kembalikan ke sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena amalan beliau lah yang paling indah, amalan beliau lah yang paling sempurna, amalan beliau lah yang pasti diterima, amalan beliau lah yang jelas pahalanya, bukan amalan yang diada-adakan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang mengada-ngada. Yang lucu kadang-kadang hadis itu melarang bid'ah oleh ahli bid'ah menjadi hadis untuk menyuruh berbuat bid'ah. Hatilah lah mati gas yang dilopuk tu tuan-tuan tak dapat cara jalin dia. Allah menjalin lah tak jalin dia. Rasul jalin tak jauh mengarti dah. Buat pun cara jalin dia. Kan Allah kan sabut dia, qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Mau tak kalian saya jelaskan, kami beritahukan orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, orang yang tersesat jalannya ketika berusaha beramal di dunia. Wahum yahsabun, padahal mereka semua mengira. Ahli bid'ah pasti mengira dalam kebenaran. Pasti. Kalau tidak akan tersesat mereka. Kalau sudah sadar dia sesat, tidak akan tersesat. Sah? Kalau sudah sadar, tidak sosek itu betul lah. Hah? Panik tu. Kalau lah jualnya sosek tu, tawinnya lagi, mau tanggungnya banyak. Tidak amu dah. Jadi semua berkeyakinan tidak sesat. Apa sebab? Karena tidak berilmu. Ni ilmu mentengok kiri kanannya, tengok katil. Ya, belong pandangan katil tu lewat ke bawah. Lah qalu ilmu. Kan ya? Kadang-kadang galak nak lucu gali ada nak. Nah, kadang menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Dalil pada tempatnya tidak digunakan. Dalil yang bukan pada tempat juga nanti tidak selesai. Itu selesai. Kadang ibaratnya di jalan tol melawan arahnya. Di jalan tol melawan arah. Bawa cara dulu. Jauh ni kan balagu. Sampai mehelak lah. Ya 2-3 motor tu biasa saja. Orang tak bilang kalau banyak tu tak amu lah. Pasti balagu. Itu lagu tentu 2 sekuat lah. 2 sekuat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala perbuatan yang ini, perbuatan yang mengada-ngada dalam agama di bidang apapun, baik akidah, ibadah maupun muamalah, karena itu pasti akan bercanggah dengan Nabi alaihissalam. Dan kita takut nanti di akhirat kita termasuk yang tertolak. Pula di TV terangkan Nabi alaihissalam dijelaskannya, kau tak tahu apa yang kau ada-adakan di setelahmu. Anda itu orang murtad aja dunia. Ini itu tiada masalahnya. Dan diingatkan ke Nabi, awak tak termasuk dunia kan? Rasulullah tak masuk kosan ketika dia absen, awak masuk kosan. Makanya orang yang bertakwa
pasti berhati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Takbir kan berarti dalam bagian. Kan kadang kita masuk sholat itu langsung ke kanan sebelah dilakukan membatalkan sholat terus tidak sah. Masuk ke sholat berjamaah kan. Sampai di saat kita langsung respect kita juga. Tidak lapaskan, tidak sah salah, tidak sah. Seluruh mazhab aja Imam Syafi'i kira. Harus dilapaskan. Tapi dia salah sangat imam lah, kasih kecil ganti imam doang. Makanya tadi jelaskan lapas dengan jahar beda. Lapas itu terbagi dua, ada dijaharkan, ada disirkan. Kalau kita makmum ya kita sirkan. Nah, kalau kita imam kita jaharkan. Sama dengan baca amin. Untuk ucapkan aminnya, dijaharkan tak? Dijaharkan, sholat jahar dijaharkan, sholat sir disirkan, tapi dilapaskan. Tahu bezanya? Jadi Allah Akbar. Kalau lagi gerak bibir lah. Tentu lidah bergerak lah. Jadi kalau lidah tidak mau gerak, kalau tidak gerak bibir lah. Hah? Ini takbiratul ihram cianya bu ya. Cik pertama takbiratul ihramnya non salam itu wajib lah. Ikut non rukun. Kalau wajib bisa digantinya, tapi kalau rukun tidak bisa diganti. Itu ada rukun tadi kan. Nah, makanya oleh Imam Syafi'i ini jalannya wajib dilafazkan. Tidak boleh tidak dilafazkan. Nah, kalimat lafaz oleh sebagian diartikan dijaharkan. Keliru, karena lafaz itu terbagi dua, ada disirkan, ada dijaharkan. Jadi kalimat lafaz itu mesti bergerak bibir dan seluruh makhraj huruf kita. Ya, harus bergerak. Tapi kalau tidak itu tidak dilafazkan namanya. Ini kalimat lafaz itu asalnya jalannya. Artinya lafadha bihi, dia lemparkan begini. Jelas? Lafadha artinya dia lemparkan. Misalnya lafadha bi, melemparkan apa nomor jiliu, lafadha. Jadi kalimat itu huruf yang ada di dalam kita itu dikeluarkan. Itu namanya lafadha. Nah, jelas? Jadi kalimat asal lafadha itu membuang, mengeluarkan. Kalau baitunya tidak tiap buangnya, tidak kalunya, jadi mesti dilapaskan. Jadi, tak ada loh buat itu. Dalam hati tidak berlapas nomor. Nah. Itu dia gila ambil belajar nahu. Jadi cuma belajar nahu tentu saya al-lafzu al-kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Jadi anak dia itu cerita itu harus diingat dulu nya dah habis dah. Dah habis dah. Ini tidak dongong atau tidak bagi harap bibiu. Ini kalau tidak dongong, tidak mesti dongong jahar nomor. Atau kan tidak dongong dah wadah. Atau tidak dongong orang. Tapi kalau ada memang tidak dilapaskannya, berarti solat selama kau tidak sah. Baik. Makanya jeneng uangnya solat harus berilmu. Cuma salahnya harus berilmu. Tidak cukup berilmu. Jadi harus berilmu. Harus belajar. Masa untuk jadi ahli ekonomi harus kuliah, untuk jadi ahli politik harus kuliah politik. Tiba sholat tidak mana belajar, tidak pandai seorang ngaji. Sah? Iya, padahal pahala lonjak pun dosa-dosa dunia dari sisinya. Jadi salahnya orang pun tidak mau belajar. Salahnya pun tidak belajar. Banyak sampai belajar gini. Itu tidak mau belajar kan?
Macam apa tiba lah. Jadi di salat tak bisa buat macam apa tiba, dia politik bisanya. Kalau politik bisa macam apa tibanya, tapi kalau di salat tak bisa. Sallu kama ra'aitumuni wasallu. Salat kalian seperti kalian melihat saya salat. Di haji dan umrah ya macam apa tiba. Abi dan abi agang bosi bina sonda harus dipelajari. Jangan sampai kita laksanakan laponik membuat tapi hasil tak tahu. Itu masalah. Wak ponik sudah itu kondak kalu itu masalah. Kita maklum tuan-tuannya. Tak boleh mencontohkan awak lah babi abi mamijam piti. Itu sudah itu otel kono tete sudah itu. Dek malaikat. Itu tak sakit hati dah. Piti lah tanda, kojo lah sudah, lah jole lah sudah, kojo nya kosan ilegal kojo ado. Anggaran tak cair, piti tak kalu, awak kena kabe. Lewo. Bila mau itu nanti di akhirat. Kan ya? Nanti di akhirat. Maka jangan mau dibujuk-bujuk dia nang lu. Elok kau nyanyi ndak. Dan cair orangnya Nabi tak elok ni lah. Cara apa rayuan tak. Sebab dah dulu lah buat macam itu. Dia terayu dulu sononya itu sampai dulu. Elok sononya. Setelah tuan tu dah mau buat tas sosek, jadi ikut juga. Sosek kojo, sosek jalan, sosek keyakinan. Apa dia sosek? Tak mengikuti ilmu. Lalu ilmu Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih yang mereka dijamin selamat semuanya. Tak ada yang masuk aliran sesat. Tak boleh. Oh banyak ya memang aliran tu banyak. Non sosek bodoh non. Aji non tak sosek lain sosek sodohnya. Tak luaknya buat macam itu. Tapi dan harus pastikan dan tak ikut jalan yang sosek. Apa jalan sosek tu? Pikiran je, perasaan je. Tapi apa yang tak sosek? Ilmu. Kadang ilmu tu tak sesuai dengan pikiran kita. Kan ya? Berapa banyak kenyataan tak sesuai dengan yang kita bayangkan. Awak membayangkan selalu elok inyonya. Kosan ni kicu ada. Tu sok cayo je dulu. Ilmu sekarang menunjukkan maksudnya panyicu. Dahulu bayangan pikiran ini orang jujur kenyataannya tak kicau dengan tak. Kan ya Pak? Uak sangko dulu amalan ya dek tengok soban tak kenek dah kan. Tak sekena ancaknya awak dah. Kan ya? Kosan? Tak ada. Tak kicau. Tu amu tak kicau 2 kali. Tak. Itu kaum muslimin sebenarnya. Itu pentingnya manusia ilmu itu kadang tak sesuai antara bayangan kita. Maksudnya kadang-kadang ilmu itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan. Tetapi harus kita mengikuti ilmu. Kan disahabatkan sebelum dapat ilmu kan terjadi macam itunya. Dibayangkan dia kalau mandi tak bisa bertayamum. Bapa cara tayamum liang-liang di tanah. Kan dia sosek tak? Sosek. Akhirnya ditunjuk oleh Nabi tak jadi itu domarnya. Kan itu? Kan amar buat dong. Kalau nyak pakai pikirannya. Tak dia tak cadia, dia tetap sosek. Dia orang cadia, dia berani tapi buat jalan bau. Kan dia? Kan dia non kodok tak sosek kan cadia dia. Nya disangko dia dengan pikirannya jalan botuh. Akhirnya dipikirkannya kalau awak mandi nolak ayu sampai ke seluruh tubuh segini tidak bisa mandi lah. Oleh sebab itu harus dabu sampai ke seluruh tubuh. Laupet ini yang guliang. Ya contoh kamu berkubang. Antu badan lah lumpuh sudah cuma nane. Nah, tapi kejadian itu diulang saudara. Sebelum ada ilmu tersesat. Tapi setelah diberitahu ilmu, karena buat-buat je dah. Karena buat-buat. Alhamdulillah.
Abdullah bin Amr lah 3 bulan babi ini tak pernah singgung selimut itu dah. Selesai tak? Awak dulu 3 malam memberi ceritanya. Emang pengantin lama-lama dah dua. Kan dia sah 3 malam haluannya. Kan dia. Jadi dia apa? Inyo salah memahami bahwa ibadah semakin banyak semakin bagus. Akhirnya ditegur oleh Nabi SAW. Bini orang punya hak, badan orang punya hak. Awak nak ikut, nanti ketujuh awak je kan. Suwak lolok deh, kan dia suwak makan. Allah musta'an. Tapi Abdullah bin Amr, dia dengan niat yang baik, awalnya ingin khatam Quran tiap hari sekali. Tak boleh ada Nabi, harus sekali 3 hari paling kuat. Kalau sampai awal kan, dia bisa sekali 3 tahun. Ya Rasulullah ni kan, sekali 3 tahun khatam. Tak boleh minta, kalau bisa sekali saya. Tapi Nabi nak rekomendasikan. Akibatnya tadi dia, tudung nasi tak pernah buka, selimut kawan tak pernah bersingkuk. Elok tak? Menurut pikirannya bagus. Ada dalilnya. Ada dalil. Tetapi salah menggunakan, maka diajarkan oleh Nabi SAW ilmu yang benar dalam masalah itu. Wallahu ta'ala alam. Ada sahabat yang ingin puasa bersambung 2 hari wisal. Maksud itu dia akan batal, jangan dibuat Nabi puasa lama hari sampai 3 hari 3 malam. Nah, untungnya dia tabi hilal kondak dan tambah juga yang ditantu dekat dirinya. Abunya hasilnya, ya, mosong ikut Nabi sallallahu perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan tolong kalian wisal, dan wisal sebab Allah memberi saya makan. Kalau kalian kan tidak. Jadi Nabi diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi batalnya. Kenaklah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang membuat jalan kita tersesat dengan ilmu. Mudah-mudahan kita mengantisipasi itu semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.